warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di masjid, melaksanakan salat subuh, berzikir kepadanya, dan kita melanjutkan dengan kajian ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, kepada para pengikutnya, dan kepada kita semua. Insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita Al-Imanu bil Yaumil Akhir, iman terhadap hari akhir. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan sebagian dari tanda-tanda hari kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar. Sebelumnya telah disampaikan di antara tanda-tanda kiamat besar adalah munculnya atau turunnya kembali Isa, ya, Nabi Isa bin Maryam, lalu kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dan kemudian munculnya asap, ya, munculnya asap. Kemudian tanda hari kiamat besar yang berikutnya, yang keempat, yaitu terbitnya matahari dari barat. Ya. Jadi akan ada masa di mana matahari itu terbit dari barat. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan hal ini, hal yanzuruna illa sa'ata hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun. Allah berfirman yang artinya yang mereka nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa keimanannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Hadirin rahimakumullah, di ayat ini surat Al-An'am ayat 158, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma ya'ti ayatu rabbik, ya, yaitu hari di mana datangnya beberapa ayat Tuhanmu. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan beberapa ayat Tuhanmu adalah terbitnya matahari dari barat, ya. Terbitnya matahari dari barat. Dan di ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apabila tanda hari kiamat ini muncul, yaitu terbitnya matahari dari barat, la yanfa'u imanuhum, maka tidak ada lagi manfaat iman mereka. Artinya orang ketika matahari terbit dari barat, maka kemudian mereka berbondong-bondong beriman. Ya, orang-orang yang sebelumnya kafir ketika melihat matahari tiba-tiba terbit dari barat, mereka kemudian beriman. Tetapi Allah katakan tidak bermanfaat iman hari itu. Ya. Jadi iman seseorang yang baru berimannya itu ketika matahari terbit dari barat, maka imannya tidak diterima. Tidak bermanfaat lagi imannya. Bahkan tobat-tobat orang-orang yang sudah beriman sebelumnya pun nggak diterima juga. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat dari manusia yang taubatnya ini dilakukan ketika matahari terbit dari barat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan,
innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yatlu'u asy-syamsi min maghribiha. Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum matahari terbit dari barat. Artinya kalau matahari sudah terbit dari barat, pintu taubat ditutup. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya hari kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari barat. Apabila matahari telah terbit dari barat dan manusia melihat hal tersebut, maka seluruh manusia akan beriman. Seluruh manusia. Namun tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelumnya. Ya. Orang-orang yang belum beriman sebelumnya, maka imannya hari itu tidak bermanfaat sama sekali. Atau ia belum mengusahakan kebaikan dalam masa keimanannya. Demikian juga orang-orang yang sebelumnya beriman, tetapi dia tidak beramal soleh, tidak melakukan kebaikan-kebaikan, maka setelah melihat matahari terbit dari barat lalu kemudian dia beramal soleh, tidak bermanfaat juga amal-amal solehnya. Jadi memang terbitnya matahari dari barat itu batas imannya, batas seseorang beriman. Artinya setelah itu imannya nggak diterima lagi, amal solehnya tidak bermanfaat lagi. Lalu kemudian tanda berikutnya yang kelima adalah munculnya atau keluarnya binatang melata ke muka bumi ini, yang mana binatang melata ini bisa berbicara. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 82, "Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun." Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Tuhan kami. Allah keluarkan itu binatang yang mana binatang ini bisa berbicara. Jenis binatangnya binatang melata yang merayap, tapi dia bisa berbicara. Padahal kita tahu nggak ada binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Tapi hari itu Allah Subhanahu wa taala keluarkan. Kapan ini terjadi? Ketika manusia sudah betul-betul dalam keadaan rusak. Mereka sudah meninggalkan perintah-perintah Allah. Mereka telah banyak melakukan penyimpangan, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan binatang ini yang bisa berbicara, dan di antara yang ia sebutkan, yang di antara yang dibicarakan oleh binatang melata ini, ia mengatakan bahwa dahulu orang-orang sebelum kalian tidak beriman, ya, tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza waqa'al qaul, dan apabila perkataan telah jatuh, ya, apabila perkataan telah tetap. Yang dimaksud waqa'al qaul di sini adalah apabila telah datang ancaman kepada mereka karena mereka terus-menerus melakukan kemaksiatan, kefasikan dan kezaliman. Ya, karena juga berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah Allah keluarkan dabbah, binatang melata yang bisa berbicara. Dan bisa berbicaranya binatang ini adalah tanda datangnya hari kiamat, sekaligus tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Segeralah melakukan amal soleh sebelum datangnya 6 perkara. Dajjal, asap, binatang melata yang keluar dari bumi, terbitnya matahari dari barat, kemudian urusan-urusan umum yang akan menyibukkan kalian dari beramal soleh, dan kematian."
Bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datang tanda yang 6 ini. Sebagian tanda 6 ini adalah tanda datangnya hari kiamat, ya. Dan juga sebelum kalian disibukkan dengan urusan-urusan, ya, sehingga kemudian menghalangi dari melakukan amal soleh. Kalau kita lihat ayat-ayat di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kita untuk beramal soleh, kalimat yang Allah gunakan adalah sari'u, sabiqu, ya. Bersegera kemudian berlomba, ya. Bersegera dan berlomba. Dan sebelum datangnya kematian, karena kalau sudah datang kematian, maka sudah terputus amal soleh seorang. Tanda datangnya hari kiamat berikutnya yang keenam adalah munculnya Al-Mahdi, munculnya Imam Mahdi, ya. Banyak orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi, ya. Banyak orang yang menganggap seseorang Imam Mahdi. Ada yang mengaku dirinya Imam Mahdi, ada juga yang menganggap seseorang Imam Mahdi. Apakah benar dia itu Imam Mahdi? Ya seperti kemarin tuh baru-baru ada yang mengatakan Anies Baswedan katanya Imam Mahdi, Pak. Ya, Anies Baswedan katanya Imam Mahdi. Apakah benar pengakuan orang-orang bahwa dirinya Imam Mahdi, atau betulkah apa yang dikatakan oleh orang-orang bahwa si fulan itu Imam Mahdi? Maka hendaknya kita mengetahui sifat-sifat dari Imam Mahdi. Yang kalau kita mengetahui sifat itu, maka kita akan mengetahui dia itu Imam Mahdi atau bukan. Nah, di antara sifat-sifatnya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, pada akhir zaman Al-Mahdi akan muncul dari umatku. Ya. Allah akan menurunkan hujan untuknya. Bumi pun akan mengeluarkan pepohonan. Dia akan memberikan harta dengan adil. Binatang ternak akan melimpah ruah. Umat ini akan menjadi mulia dan dia akan hidup selama 7 atau 8 tahun. Ini Imam Mahdi ini akan hidup, ya, setelah diangkat sebagai imam bagi umat ini 7 atau 8 tahun. Rasulullah SAW juga bersabda, aku beritahukan kabar gembira kepada kalian dengan kemunculan Al-Mahdi. Al-Mahdi, dia diutus saat manusia mengalami perpecahan dan goncangan. Maka bumi ini akan dipenuhi dengan keadilan, sebagaimana bumi pun dipenuhi dengan keburukan dan kezaliman. Penghuni langit dan bumi akan ridho kepadanya, dan dia akan membagikan harta dengan adil. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi akan muncul dari Ahlul Bait. Allah akan memperbaiki dirinya dalam satu malam. Maksudnya Allah akan mengampuni, memberi taufik, memberi ilham, dan memberinya petunjuk walaupun sebelumnya dia tidak seperti itu. Imam Mahdi itu namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Jadi Imam Mahdi itu namanya sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan bapaknya sebagaimana bapak dari Muhammad SAW. Jadi kalau ada Imam Mahdi selain namanya itu, maka dia bukan Imam Mahdi. Ini namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Kemudian Imam Mahdi itu keturunan Quraisy. Ya, keturunan Quraisy. Jadi kalau orang yang mengaku Imam Mahdi sementara dia orang Ciamis, udah yakin itu bukan Imam Mahdi. Ya, kedustaan itu, atau orang Indonesia. Mesti orang Quraisy. Kemudian Imam Mahdi itu disebutkan dalam riwayat yang lain sifat-sifat fisiknya, dahinya lebar, kemudian hidungnya mancung, ya. Kemudian dia berperawakan sebagaimana perawakan yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mirip gitu. Dan kemudian ia disolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam waktu 1 malam. Artinya sebelum itu, ya, sebelum itu tidak sebagaimana setelah Allah Subhanahu Wa Taala solehkan itu. Awalnya manusia biasa,
Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan ia saleh dalam waktu 1 malam. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa kelak ketika terjadi huru-hara, terjadi perpecahan umat yang dahsyat, lalu kemudian orang-orang menyangka bahwa saat itulah akan munculnya Imam Al-Mahdi. Lalu kemudian para ulama mengira-ngira siapa orang itu. Lalu kemudian diketahui bahwa ada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, lalu kemudian keturunan Quraisy, ya, memiliki sifat-sifat sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada seseorang di Madinah, ya, yang khawatir bahwa dialah yang dimaksud. Namanya Muhammad, dia bapaknya bernama Abdullah, dia juga keturunan Quraisy. Maka kemudian dia yang sedang di Madinah ini lari ke Mekah, lalu kemudian dia berlindung di sekitar Ka'bah. Lalu kemudian dari Mekah, lari ke Madinah, lalu kemudian dari Madinah lari lagi ke Mekah, lalu kemudian di Mekah itulah ia dibaiat, ya, dia dibaiat. Nah, kemunculan Imam Mahdi ini adalah tanda di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat. Dialah yang akan memimpin umat ini, umat ini dalam menghadapi musuh-musuh. Disebutkan akan ada beberapa peperangan yang dipimpin oleh Imam Mahdi ini, dan kaum muslimin mendapati kemenangan. Dan Imam Mahdi ini akan hidup selama 7 atau 8 tahun setelah pembaiatannya. Kemudian tanda berikutnya munculnya Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal, ya. Kita berdoa di dalam salat kita, wa'udzubika min syarril masihid dajjal. Jadi ada Al-Masih Dajjal. Apa itu Al-Masih? Sebagian ulama mengatakan Al-Masih itu dari mamsuh itu artinya diusap gitu, ya. Dikatakan bahwa dia dikatakan Al-Masih karena dia tidak memiliki, atau dia hanya memiliki satu mata, ya, mata kanannya buta, ya, mata kanannya buta akibat usapan, gitu ya. Allahu a'lam. Kemudian sebagian ulama dikatakan Al-Masih karena dia mengelilingi bumi seolah-olah bumi ini diusap oleh dia, saking cepatnya dia mengelilingi bumi dalam waktu yang sangat cepat. Tidak ada tempat-tempat yang dia lewati kecuali Mekah dan Madinah, ya. Dan dia mengelilingi bumi demikian cepat seolah-olah dia seperti dia mengelap gitu, ya. Seperti dia mengelap bumi, ya. Hadirin rahimakumullah. Makna Dajjal. Dajjal itu memiliki makna pemalsu atau pendusta dan penipu, ya. Kata Dajjal itu adalah sighah mubalaghah, ya, ungkapan yang berlebihan, ya, yang maknanya banyak berdusta dan banyak menipu. Dinamakan Dajjal juga karena ia menutupi kebenaran dan kebatilan, atau karena ia menutupi atau menyamarkan kekufuran di hadapan manusia dengan kedustaannya, ya. Namun dikatakan juga bahwa Dajjal ini ia menutupi bumi dengan pengikutnya yang banyak tafsiran dengan makna Al-Masih Dajjal ini, Al-Masih. Nah, lalu bagaimana hakikat dia? Dia adalah seorang laki-laki, artinya dia itu manusia dari Bani Adam. Dia memiliki sifat-sifat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepada kita untuk mengenalkan kepada kita akan sifat-sifatnya dan memperingatkan kita semua dari keburukannya, sehingga apabila Dajjal ini keluar, maka orang-orang mukmin telah mengetahuinya dan dia tidak akan tersesat karenanya, ya. Tidak akan tertipu oleh Dajjal kecuali orang-orang yang bodoh, ya, yang tidak mengetahui tentang sifat-sifatnya
dan ditimpa kemalangan. Di antara sifat-sifat atau gambaran Dajjal yang kita senantiasa berlindung kepada Allah darinya adalah dia seorang laki-laki muda, masih muda, berkulit merah, ya, kulitnya merah. Kemudian bentuk perawakannya pendek, ya, gempal. Lalu kemudian buruk rupa, rambutnya keriting, keningnya lebar, dadanya bidang, mata kanannya juling, namun tidak bengkak dan tidak pula cekung. Ya, dia tidak bisa melihat dengan mata kanannya. Nah, mata kanannya itu seperti anggur yang mengapung, sementara di tepi dalam mata kirinya ada daging yang tumbuh menonjol, dan antara kedua matanya tertulis kafaro, kafir, ya, yang dapat dibaca oleh setiap muslim, baik yang bisa membaca menulis ataupun yang buta huruf bisa membacanya. Dan dia juga adalah seorang laki-laki mandul yang tidak memiliki anak. Nah, ini sifat-sifatnya. Ya. Nabi mengatakan, sesungguhnya Dajjal Al-Masih adalah seorang laki-laki bertubuh pendek, buruk rupa, berambut keriting, bermata picak dan juling, namun matanya itu tidak bengkak dan tidak juga cekung. Nabi juga mengatakan Dajjal itu mata kirinya picak dan rambutnya lebat. Beliau mengatakan juga di antara kedua matanya tertulis kafara, ya, kafir. Nah, Dajjal ini akan memasuki semua kota-kota yang ada di muka bumi ini kecuali Mekah dan Madinah, ya. Karena dua kota ini dijaga oleh malaikat dan Dajjal tidak mampu untuk memasukinya. Ya. Dajjal ini, ya, dia menyebarkan fitnah yang luar biasa. Orang-orang ketika melihat berbagai macam hal-hal yang menakjubkan yang dilakukan oleh Dajjal, maka banyak kemudian menyangka bahwa Dajjal itulah Tuhan. Ya. Lahan yang gersang, yang tandus, bisa dirubah menjadi tempat yang hijau, yang subur. Dia bisa menurunkan hujan, bisa menjadikan tepung jadi roti dalam sekejap, ya, bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, sehingga banyak orang yang terfitnah, banyak menjadi pengikutnya dan menyangka bahwa dirinya adalah Tuhan. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya, kalau dikatakan bahwasannya di sana ada Dajjal, muncul Dajjal, maka tidak boleh sekali-kali mendekatinya, karena khawatir dia tidak akan mampu melawan fitnahnya. Ya. Dia tidak akan mampu melawan fitnahnya, atau dia akan mengikuti orang-orang dan menjadi pengikutnya. Dajjal ini akan memiliki banyak pengikut, dan pengikut setianya adalah orang-orang Asfahan, orang-orang Yahudi Asfahan. Asfahan ini di Iran, ya. Ini para pengikut setianya. Dia akan berkeliling di muka bumi ini. Hari pertamanya satu harinya seperti setahun, hari keduanya seperti sebulan, hari ketiganya seperti seminggu, lalu kemudian hari-hari yang lainnya sebagaimana hari-hari yang lain. Dan fitnah Dajjal ini merupakan fitnah terbesar yang akan dihadapi oleh manusia sebelum terjadinya hari kiamat. Oleh sebab itu seluruh utusan, seluruh nabi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan umatnya dari Dajjal, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian memperingatkan kita dari Dajjal. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan berbagai sifat yang dimiliki Dajjal agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya tentang hal itu. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, ya, agar Dajjal ini tidak menimbulkan fitnah bagi kehidupan orang mukmin. Yang pertama, hendaknya orang mukmin itu berpegang teguh pada ajaran Islam, mempersenjatai diri dengan iman, serta mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna yang Allah miliki, ya. Yang dengan demikian seseorang akan mengetahui bahwa Dajjal hanyalah manusia biasa
yang memiliki keterbatasan, sementara Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang tidak memiliki keterbatasan. Tadi dikatakan kenapa kita harus mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan itu dia akan mengetahui kesempurnaan Allah. Karena kelak Dajjal ini betul-betul menimbulkan fitnah yang luar biasa. Dia bisa melakukan perkara-perkara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia manapun, kapanpun. Sehingga banyak orang yang mengira bahwa itulah dia Tuhan. Banyak yang akan menyembahnya, menjadi pengikutnya. Ya. Nah, kemudian di antara sifat Allah bahwasannya Allah itu tidak bisa dilihat oleh manusia kecuali nanti setelah hari kiamat. Oleh sebab itu ketika manusia mengatakan bahwa Dajjal itu Tuhan, ingat Tuhan itu nggak bisa dilihat kecuali hari kiamat. Sehingga kalau bisa dilihat di dunia ini, dia bukan Tuhan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaklah senantiasa berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Nabi telah mengajarkan kepada kita di dalam salat kita, wa a'udzu bika min syarril fitnatil masihid dajjal. Kemudian menghafalkan beberapa ayat dari surat Al-Kahfi, 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi yang akan menjaga, melindungi seseorang dari fitnah Dajjal. Nabi mengatakan, barang siapa di antara kalian bertemu dengan Dajjal, maka bacakanlah kepadanya permulaan surat Al-Kahfi. Ya. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia terlindung dari Dajjal. Ya. Nabi juga bersabda, barang siapa yang baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan diterangi oleh cahaya antara 2 Jumat. Nah, ini petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak terkena fitnah Dajjal. Lalu kemudian Nabi juga mengatakan, barang siapa yang mendengar kabar tentang Dajjal, maka menjauhlah ia darinya. Demi Allah, sesungguhnya ada laki-laki yang akan mendatanginya dengan mengaku-ngaku bahwa ia adalah seorang mukmin, maka orang yang didatanginya itu akan menjadi pengikutnya dari segala perkara syubhat yang dibawa olehnya. Ya, banyak orang-orang yang mengaku mukmin lalu kemudian berjumpa dengan Dajjal, lalu kemudian menjadi pengikut Dajjal. Kita nggak tahu bagaimana dahsyatnya ini magnet fitnah Dajjal ini, sehingga banyak orang-orang yang mengaku beriman sebelumnya pun menjadi pengikutnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir, orang-orang yang sebelumnya tidak beriman? Hadirin rahimakumullah, kemunculan Dajjal adalah salah satu tanda di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kita sering mengumpamakan terhadap orang yang melakukan banyak kezaliman, kerusakan di muka bumi, kedustaan, ya, dan berbagai macam hal-hal buruk yang skopnya luas. Sering kita mengatakan, dia Dajjal, Dajjal kecil, ya. Tapi Dajjal sesungguhnya adalah Dajjal yang disebutkan di hadis-hadis tadi. Demikian untuk pagi ini, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat ini dalam rangka mengokohkan keimanan kita terhadap hari kiamat, dan agar kita terpacu untuk bisa bersegera melakukan amal-amal saleh sebagai persiapan untuk menghadapi hari akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.